Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnia Mutmainah dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Sebelumnya, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengembangan diri dengan tema kepemimpinan dan kerjasama kelompok. Pembahasan pertama yaitu kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Secara bahasa, kata kepemimpinan itu berasal dari kata dasar yaitu pimpin, yang mana itu dia bukan cuma soal mengatur-ngatur aja, tapi juga soal mengarahkan, membina, menuntun, bahkan juga mempengaruhi. Nah, yang memimpin ini tuh subjeknya biasanya disebut pemimpin. Yang dipimpin itu objeknya, yaitu orang-orang atau kelompok yang dibimbing. Jadi dari sini aja kita tuh udah bisa lihat kepemimpinan itu bukan jalan sendiri, tapi selalu melibatkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Sedangkan menurut secara istilah, menurut para ahli, menurut Pak Wahjo Sumido, beliau tuh bilang kepemimpinan itu adalah sesuatu yang melekat pada diri seorang pemimpin. Jadi bukan cuma soal posisi atau jabatan doang, tapi juga soal kepribadian dia, kemampuan dia, dan kesanggupan dia dalam memimpin. Nah, terus biasanya maksudnya itu gaya kepemimpinan itu seseorang itu bisa kelihatan dari cara dia mengambil keputusan, cara dia bersosialisasi atau menyikapi masalah. Artinya kepemimpinan itu nyatu sama karakternya. Sedangkan ada juga dari menurut Pak Sutarto, kepemimpinan itu adalah kegiatan menata dan memengaruhi orang lain dalam situasi tertentu supaya mereka mau kerja bareng buat capai tujuan bersama. Jadi kuncinya ada di kemampuan memengaruhi, seperti mengatur strategi komunikasi. Maksudnya itu pemimpin yang baik itu harus tahu cara ngomong yang pas, bisa baca situasi dan bikin orang lain itu merasa nyaman untuk bergerak bersama. Nah, selanjutnya ada gaya-gaya kepemimpinan. Nah, kita tuh gaya kepemimpinan itu ada 3, punya gaya-gaya sendiri tergantung kepribadian dan situasinya. Nah, umumnya itu ada 3 gaya utama. Yang pertama itu otoriter. Nah, pemimpin otoriter itu tipe yang suka ngatur sendiri, semua keputusan itu ada di tangannya dan tim itu tinggal ikut aja. Nah, ini tuh cocok banget buat situasi darurat atau tim baru, tapi itu juga bisa bikin anggota tuh timnya tuh ngerasa ditekan kalau dipakai terus, maksudnya gaya otoriter ini. Nah, sedangkan ada lagi gaya demokratif. Kalau ini tuh lebih terbuka, maksudnya tuh kayak pemimpin itu ngajak tim diskusi sebelum ambil keputusan. Nah, ini gaya kepemimpinan ini cocok buat tim yang udah solid, maksudnya tuh emang prosesnya tuh bisa agak lama karena butuh musyawarah. Jadi pemimpin itu kayak lebih berproses dan lebih terbuka, dan setiap ngambil keputusan itu membawa timnya. Nah, terus ada juga gaya kepemimpinan laissez-faire. Itu pemimpin yang paling santai. Maksudnya tuh pemimpin itu kasih kebebasan penuh ke tim tuh buat ambil keputusan. Nah, kalau ya misalnya bagus kalau timnya mandiri dan udah paham tugasnya. Tapi sebaliknya gimana? Tapi kan bisa berantakan kalau dipakai ke tim yang masih butuh arahan. Jadi gaya-gaya kepemimpinan ini tergantung dengan apa yang dia pimpin. Nah, bisa kita tahu kepemimpinan itu dari mana? Ada teorinya. Nah, teorinya tuh ada 3. Yang pertama itu ada teori sifat. Nah, ini tuh teorinya itu percaya kalau pemimpin itu udah bawaan dari lahir. Dia tuh punya sifat alami, seperti dia tuh punya sifat berani, tegas, dan karismatik. Tapi ya nggak semua orang tuh cocok dengan pendekatan ini. Jadi maksudnya para ahli itu nggak cocok sama dengan teori ini. Banyak yang mengatakan bisa dari perilaku. Nah, ini penjelasan selanjutnya. Ada juga mengatakan dari teori perilaku. Nah, teori ini tuh bilang siapapun bisa jadi pemimpin asal mau belajar dan berlatih. Nah, jadi maksudnya itu kepemimpinan itu tuh bukan soal bakat, tapi soal pengalaman dan kebiasaan. Jadi dia menjadi pemimpin itu karena kebiasaan, dari perilaku, bisa dari organisasi atau dan lain-lain. Nah, ada juga yang mengatakan dari teori lingkungan. Nah, kalau teori ini tuh bilang seseorang tuh bisa jadi pemimpin karena dipengaruhi lingkungan dan situasi. Jadi gaya kepemimpinan itu harus fleksibel, kayak sesuai kondisi dan kebutuhan tim. Kayak misalnya dari lingkungan, kamu tiba-tiba dipaksa jadi tim makrab, atau tim bisa jadi kamu punya usaha tiba-tiba jadi ketua. Nah, itu tuh bisa dari itu, belajar kepemimpinan dari lingkungan. Kesimpulannya, intinya jadi pemimpin itu bukan cuma soal gaya atau bawaan lahir, tapi juga soal belajar. Jadi pemimpin itu dari belajar, pengalaman, dari kemampuannya juga. Terus bisakah dia menyesuaikan diri? Pokoknya siapapun itu bisa jadi pemimpin asal mau terus berkembang. Nah, agar jadi pemimpin yang keren, itu pemimpin itu harus memiliki karakteristik. Nah, karena sifat-sifat ini tuh bikin pemimpin bisa dipercaya dan diikuti oleh anggotanya atau timnya. Yang pertama itu cerdas. Nah, pemimpin itu harus cepat tanggap dan suka belajar. Nah, karena kalau dengan kecerdasan dia tuh bisa ambil keputusan, hadapi masalah itu dengan tenang. Pokoknya karena dengan dia punya, kan cerdas berarti punya pengetahuan ilmu yang banyak. Jadi dia tuh bisa jadi pemimpin yang intelektual. Nah, terus ada juga pemimpin itu harus jadi bertanggung jawab. Nah, pemimpin tuh nggak lari dari tanggung jawab, dia tuh kayak berani tanggung resiko atas keputusan yang diambil dan ikut menyelesaikan masalahnya. Jadi tanggung jawab, jadi dia memutuskan, dia juga harus membimbing anggota timnya agar selesai dengan benar. Nah, karakteristik pemimpin juga harus dapat dipercaya, karena kalau omongannya nggak bisa dipegang dan tindakannya nggak konsisten, ya tim bakal nggak percaya. Tapi kalau dia bisa dipegang dan tindakannya konsisten, tim bakal percaya dan nyaman kerja bareng sama kepemimpinan itu. Terus karakteristik selanjutnya itu ada adil. Nah, pemimpinnya adil itu memperlakukan yang mana semua anggota peran dan tanggung jawab tanpa pilih kasih. Ya nggak usah membeda-bedakan. Dia tahu porsi timnya bukan karena dia dekat sama anggota ini dan lain-lain. Terus tim itu juga harus lugas. Karena apa? Pemimpin itu harus jelas dan
to the point saat bicara, biar tim tuh ngerti dan bisa langsung bergerak. Jadi gak usah kayak nah itu tuh bikin si anggotanya tuh bingung. Nah kesimpulannya, karakter ini tuh bisa penting banget buat jadi pemimpin. Nah lanjut pembahasan kedua. Nah kerjasama kelompok apa sih? Nah, kerjasama kelompok itu, jadi kerjasama itu intinya kegiatan yang dilakukan bareng-bareng buat mencapai tujuan yang sama. Misalnya, menurut salah satu Abdul Shani, kerjasama adalah proses sosial di mana setiap orang bantu dan ngerti perannya masing-masing. Maksudnya tuh, kalau kerjasama kelompok itu artinya beberapa orang di dalam kerjasama itu ada beberapa orang yang bergabung dan saling dukung supaya tujuan kelompok itu tercapai. Kadang ya ada beda pendapat, itu memang tuh wajar karena dari situ kita bisa cari solusi terbaik bersama. Selanjutnya, kerjasama kelompok itu ada ciri-ciri supaya kita tuh bisa mencapai tujuan yang sama itu tadi, yaitu dengan kalau kerjasama mau berjalan lancar atau efektif itu ada beberapa hal. Yang pertama itu ciri-cirinya tuh harus saling percaya, karena karena anggota itu harus yakin satu sama lain supaya nggak ada konflik gara-gara kepentingan pribadi. Jadi kita kalau anggotanya 5, kita harus mempercayai semua kalau semua itu mempunyai bakat dan kemampuan itu. Jadi jangan kayak ya gitulah pokoknya, terus ada keterbukaan. Nah semua itu harus jujur dan terbuka soal pikiran dan perasaan biar itu komunikasi lancar. Ya jelas kalau misalnya kita dalam satu kelompok dan kita nggak bisa saling terbuka atau saling membuka pendapat, ya tentu akan kececeran dan bisa realisasi diri. Setiap anggota itu merasa dihargai dan punya peran yang berarti dalam kelompok, dan kita maksudnya itu harus menghargai pendapat atau dan lain-lain anggota agar bisa diterima dan saling membutuhkan, ya karena setiap kelompok itu pasti membutuhkan. Jangan sendiri-sendiri, kalau sendiri-sendiri kan nggak bisa, jadi bukan namanya kerjasama kelompok. Nah terus ada faktor pendukung dan penghambat kerjasama kelompok. Kalau pendukungnya itu antara lain itu saling mengakui kemampuannya masing-masing, terus memahami masalah yang dihadapi bersama, terus ada komunikasi yang jelas dan terus-terusan yang saya tadi bilang, ciri-ciri yang bisa efektif untuk kerjasama kelompok dan mengerti keterbatasan anggota lain, dan koordinasi yang rapi dan terstruktur. Karena dengan koordinasi yang rapi dan struktur, anggota tuh bisa jadi kompak dan ada kepercayaan di dalam kelompok itu, dan kita tuh melibatkan pihak lain yang relevan kalau perlu. Kayak misalnya dalam kelompok ternyata kita kurang membutuhkan orang dalam bidang ini, ya kita boleh kok mengambil itu karena agar tujuan kita itu bisa dicapai. Nah kalau yang penghambat biasanya rasa nggak cocok atau takut jadi outsider di tim, kayak rasa iri, kayak aku nggak pantas di tim ini, terlalu pintar-pintar jadi aku kayak minder, bisa nggak ya ini aku diterima. Itu biasanya terjadi, itu hubungan antar anggota yang belum kuat, apalagi kalau latar belakangnya beda-beda. Ya biasanya dalam anggota itu kan ada yang pintar, ada yang gini, ada yang pintar gini. Nah, kita tuh biasanya merasa iri, terus tim juga kurang cocok dengan budaya organisasi sehingga hubungan dengan anggota lain di luar tim jadi kurang harmonis. Kan biasanya antara anggota organisasi jadi kayak bentur gitu kan. Nah pokoknya gitulah. Terus ada manfaat dan tujuan kerjasama kelompok. Nah kalau kerjasama kelompok dalam organisasi itu biasanya manfaatnya itu produktivitas naik karena kerja bareng lebih efisien, ya karena kalau kerja bareng itu kan harus sama-sama, terus kualitas kerja jadi lebih baik karena ada saling review dan dukungan itu. Nah terus manfaatnya juga semangat kerja juga jadi lebih tinggi, ya jelas karena kita kompak jadi percaya diri. Terus organisasi juga lebih cepat maju dengan ide dan solusi dari kita diskusi dalam kerjasama itu. Terus ada manfaat juga buat anggota ini buat aja, bukan dalam organisasi. Kayak dalam misalnya kita bikin makalah atau apa, biasanya itu kalau kita kompak, kesempatan belajar dan berkembang bareng anggota itu lebih cepat karena kita saling mendukung. Terus tekanan kerja lebih terkontrol karena ada dukungan. Nah itu tadi pokoknya kalau kita saling mendukung, saling menerima, saling percaya diri, saling mengangkat, itu bisa menjadi kerjasama kelompok kita tuh bisa dicapai. Nah tujuannya kita semua anggota itu agar supaya jalannya kerja nggak berantakan. Misalnya efisiensi, yang maksudnya tugas itu dibagi sesuai kemampuan supaya cepat selesai. Terus efektivitas supaya hasil kerja sesuai target dan berkualitas. Nah kan udah tahu pengertian kepemimpinan dan kerjasama kelompok. Nah terus apa sih hubungan keduanya? Nah hubungan keduanya itu antara kepemimpinan dan kerjasama kelompok adalah itu tuh saling berkaitan erat. Maksudnya tuh pemimpin itu berperan memberi arah dan motivasi, sementara kerjasama itu dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan bersama. Nah maksudnya tanpa kerjasama strategi pemimpin ya gak akan maksimal. Sebaliknya tanpa pemimpin kerja tim bisa kehilangan arah. Pokoknya kayak gitu. Nah terus pemimpin yang baik itu tahu cara membangun suasana yang nyaman, menempatkan anggota sesuai kayak bidangnya atau bikin tim semangat kerja. Nah kalau kerjasama dalam tim udah kuat, saling percaya, terbuka dan kompak, nah pemimpin ini kan jadi lebih mudah menjalankan tugasnya. Nah terus gaya kepemimpinan juga berpengaruh dalam anggota tadi. Misalnya gaya yang berpartisipatif biasanya bikin tim lebih semangat, tapi kalau terlalu otoriter, yang terlalu mengatur, pokoknya yang saya jelaskan tadi gaya otoriter, nah biasanya kan tanpa komunikasi yang baik kerjasama kan bisa terganggu, dan saat ada konflik pemimpin tuh harusnya tuh bisa jadi penengah biar suasana tetap kondusif. Nah intinya kepemimpinan dan kerjasama itu saling menguatkan. Kalau dua-duanya jalan bareng, tim itu kan lebih solid, lebih produktif dan gampang apa yang kita punya tujuan bisa cepat dicapai. Nah, sekian itu penjelasan saya tentang kepemimpinan dan kerjasama kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.